Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku, Leli. Maaf ya, aku baru nyapa kalian nih. Dari tadi aku anggurin ya. Nih, aku tuh lagi ganti spray. Habis ganti spray ini, aku mau buat jus, teman-teman. Nah, udah lama kan aku nggak buat jus. Kemarin tuh aku kan habis beli apel. Nah, sebentar aku mau ngejus ya. Yuk, nanti kita ngejus bareng-bareng, teman-teman. Ikutin aku. Teman-teman yang ada di rumah lagi pada ngapain nih? Udah ganti spray, bantal, guling apa belum? Selesai deh. Main dilempar-lempar gitu aja biar cepet selesai. Malas kalau harus merangkak-rangkak ke sana. Yaudah, kita buat jus dulu yuk. Nah, ini dia. Ini jusnya. Ini apelnya. Kemarin aku tuh beli apel sekarton ini. Aduh. Tapi ini aku mau bawanya gimana ya? Kuat enggak ini sendiri? Kayaknya nggak kuat, teman-teman. Ini tuh ada sekitar 18 kilo. Kalau sama kardusnya ini 20 kilo katanya penjualnya. Jadi kayaknya aku nggak kuat angkat. Coba bismillah. Astagfirullah. Nggak muat teman-teman. Astagfirullah. Akhirnya kuat juga ya. Akhirnya 20 kilo aku angkat, teman-teman. Padahal aku nggak pernah angkat berat, kecuali angkat berat beban hidup. Nggak bercanda. Bismillah. Nah, ini tuh udah berkurang karena kemarin tuh kan kita habis beli terus mampir ke rumah mama, terus aku kasih mama. Dan sekarang ini aku mau masukin di kulkas dulu ya. Duh, kayaknya tidak cukup nih. Bismillah. Iya teman-teman, nggak cukup. Berat banget ini teman-teman. 13 kilo ada. Sekarang aku mau potong-potong dulu karena aku mau buang bijinya ya teman-teman. Bijinya itu kan nggak boleh dimakan. Nah, kalau ada yang nanyain ini apel apa, merek apa? Ini yang aku beli ini apel merek Tiger ya. Kali aja di antara kalian yang menonton ini ada pejuang BE. Nah, biasanya ada yang nanyain aku kan di Instagram, pakai apel apa yang bagus? Katanya kan gitu, nanya. Nah, menurut aku semua apel tuh bagus sih. Tapi kalau kita nyari di Google, emang katanya untuk BE itu bagusan yang apel hijau. Tapi sebenarnya sih secara ilmiahnya belum terbukti gitu. Aku pernah baca seperti itu. Maaf ya kalau salah, kalau memang salah tolong dibenarkan. Jadi selama aku berjuang BE itu aku hanya memakai apel Fuji. Nah, apel Fuji itu banyak macam juga teman-teman. Kalau dulu yang aku sering pakai, bukan yang aku sering pakai lagi ya, yang emang aku suka beli itu apel Fuji mereknya, kemarin mereknya apa ya, lupa. Ntar aku lampirkan di sini nih apelnya merek apa ya nanti di sini. Itu yang aku pakai terus.
Dan aku tanya, harganya berapa sekarang? Satu karton itu harganya 1 juta teman-teman. Jadi aku nggak tahu sekilonya tuh berapa. Yang jelas kalau dijual eceran kan lebih mahal lagi ya. Kalau zaman dulu aku terapi itu 1 kilonya apel itu 70.000. Nah sekarang itu udah sampai 80.000. Sekarang waktunya kita jus. Nyalain dulu. Bentar teman-teman, aku lupa untuk gelasnya dan aku lupa untuk pembuangan ampasnya. Aduh my god. Bentar ya. Maaf teman-teman, suaranya seret. Tadi tuh aku lupa kasih minyak di sini. Biasanya harus kasih minyak supaya sebagai pelumas gitu, supaya nggak seret kayak gini. Karena kan sering dipakai. Jadi kita harus kasih minyak zaitun kayak gitu teman-teman. Dah aman, nggak bunyi-bunyi lagi. Tara jadi. Ya ampun teman-teman, tadi tuh aku lupa ngerekam, aku lupa pencet. Waktu aku nuang ini, aku lupa pencet kameranya teman-teman, maafin. Jadi belum bisa nunjukin ke kalian gimana keluarnya. Tapi ya gitu deh, kalau keluar dari mesin ini kan ya tinggal keluar aja, kayak gitulah. Bayangin aja ya. Di video sebelumnya juga udah pernah aku buat kok, udah pernah aku perlihatkan. Sekarang aku mau cari sedotan dan kita minum ya. Nah, jadi deh, sekarang waktunya kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jadi teman-teman, kalau kita makan apel atau kita ngejus apel itu kita harus cepet segera minum ya teman-teman. Soalnya dia akan berubah warna seperti ini nih. Warnanya udah kayak agak-agak kecoklatan gitu. Ini kurang bagus, jadi harus segera diminum. Oh ya, buat pejuang BE harus tetap semangat ya. Pada intinya kalau kalian nanya ke aku tuh dulu prosesnya kayak gimana, kalian tuh lihat aja video-video aku ya. Aku juga ada kumpulin kok di playlist, kalian bisa lihat di beranda YouTube aku. Kalian cari yang di playlist sharing tentang batu empedu. Nah di situ aku ceritain semua. Kalau aku harus cerita lagi, aku tuh rada agak-agak lupa, karena perjalananku tuh panjang dan banyak cerita di dalamnya gitu loh. Makanya aku udah pernah buat videonya, kalian bisa tonton. Dan jika ada yang kurang dimengerti, barulah kalian bisa DM, bisa nanya ya teman-teman ya. Aku seneng kok kalau ngebantuin kalian atau sharing-sharing tentang BE. Itu aku seneng bisa membuat motivasi kalian supaya semangat. Karena aku tahu betul gimana rasanya ketika itu kita mendengar tentang sakit BE itu gitu loh. Gimana kita down, bagaimana kita putus asa, itu aku pernah ngalami semua itu. Di titik terendah aku, terus sampai aku tuh udah sampai ya kayak udah pasrah gitu, udah sampai di titik terendah. Aku tuh udah ngalami semuanya teman-teman. Jadi memang sih suatu mujizat juga Allah menyembuhkan aku dengan cara yang aku pun tidak tahu keluar dari mana dan kapan keluarnya itu aku tidak tahu. Tapi teman-teman banyak banget yang aku lakuin, emang semua itu aku coba. Ini itu aku tuh coba. Aku minum dulu ya teman-teman. Ntar aku cerita lagi deh. Sebenarnya poin utama untuk kita bisa sembuh itu kita harus rubah 3P. Berkali-kali aku tuh selalu bilang rubah 3P, maka kita insya Allah akan sehat. 3P itu apa? Pertama, pola makan. Kedua, pola pikir. Ketiga, pola hidup. Pokoknya 3 inilah, antara dibolak-balik juga nggak apa-apa lah. Pokoknya 3P ini harus dirubah ya teman-teman. Biasanya sharing ke aku, dia tuh udah coba berbagai macam obat, terus dia udah jaga pola makan, tapi dia tuh masih sering mengeluh, sering merasakan sakit kayak gitu kan.
Nah aku tuh cuman bilang coba rubah pola pikir. Terus beliau bilang katanya kalau untuk pola pikir ya aku udah berusaha coba berubah gitu loh. Katanya 3P itu udah dilakuin ya, tapi belum juga sembuh. Jadi akhirnya dia stres katanya gitu. Nah sekarang gini, kalau emang dia udah merubah pola pikir, pola hidup ya, harusnya dia tuh jangan stres gitu loh. Gimana kita tuh merubah pola pikir? Nah pola pikir tuh yang emang kita tuh kadang tuh susah ya untuk kita tuh merubah itu. Tapi kita harus sadar teman-teman, kita tuh harus sadar di diri kita. Pola pikir kita tuh bagaimana. Kita tuh gak boleh stres, kita tuh gak boleh meratapi penyakit itu gitu loh. Kita harus ikhlas bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Kenapa kita dikasih penyakit itu? Ya mungkin ada tujuan tertentu dari Allah. Kita tuh harus mendekatkan diri pada Allah kayak gitu. Banyak minta maaf ya teman-teman, dan banyak minta doa pada orang-orang terdekat, pada orang tua. Itu sangat penting loh teman-teman. Makanya kadang-kadang banyak yang komen di video-video aku selalu memberikan doa semoga selalu sehat, terus bahagia. Itu tuh aku aminin teman-teman. Aku tuh alhamdulillah banget kalau ada yang mendoakan aku seperti itu. Karena dengan siapa tahu dia cuman iseng mendoakan seperti itu, tapi kalau kita aminin, siapa tahu Allah akan mengabulin gitu loh. Aku tuh seneng banget kalau orang tuh mendoakan aku tuh selalu sehat kayak gitu. Aku seneng banget teman-teman. Jadi jangan menyepelekan doa-doa orang lain ya teman-teman. Dan kita tuh harus menghindari untuk bermusuhan, atau kita harus menghindari untuk pertengkaran ya teman-teman. Kita tuh harus menghindari stres. Kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita tuh kepikiran atau melo gitu loh teman-teman. Kita tuh harus happy, jaga pikiran ya teman-teman. Kita tuh harus happy, berusaha bagaimana kita bisa happy. Kalau misalkan kita tuh pikirannya kayak stres gitu, ya udah kita itu jalan teman-teman. Kita hangout kemana gitu, liburan kemana gitu. Misalkan nggak punya duit nih untuk liburan, ya nggak usah pakai duit teman-teman. Kita cukup jalan-jalan di jalan raya, terus kita keliling-keliling, kita setrika jalan. Kok setrika jalan? Enggak, maksudnya kita keliling-keliling gitu loh kan. Anggap aja lagi setrika jalan pakai motor gitu, pakai mobil. Itu udah refreshing gitu loh teman-teman. Jangan di dalam rumah terus. Emang kan bawaannya kita kepinginnya di rumah aja terus kan. Bawaannya tuh pasti NCT-nya kumat. Bawaannya takut mati, pikirannya aneh-aneh. Iya kan teman-teman. Nah kita tuh harus keluar dari rumah dan kita melihat dunia luar gitu loh teman-teman. Satu lagi, jangan nonton sinetron yang membuat kita menangis atau memancing emosi kita. Kita harus nonton yang komedi-komedi yang lucu-lucu gitu, yang misalkan ada acara TV yang lucu-lucu. Nah kalian bisa nonton itu, bisa ketawa ya teman-teman. Lepaskan beban yang ada selama ini gitu loh teman-teman. Aku yakin pejuang BE itu pasti ada beban tersendiri. Ya maaf ya kalau ini salah ya. Tapi yang aku alami ya, biasanya yang pejuang-pejuang BE itu mereka tuh punya beban tersendiri dalam hatinya dia. Nah itulah sebenarnya yang memicu adanya BE teman-teman. Jadi tuh buanglah semua beban. Bentar ya teman-teman. Maaf teman-teman, tadi kejeda soalnya ada yang pesen pizza, jadi ya aku buatkan deh. Kalau aku menceritakan soal pengalaman BE itu pasti durasinya panjang banget pasti ya teman-teman. Karena ya sebenarnya yang diceritakan itu aja sebenarnya. Kadang tuh aku juga bosen cerita itu aja, tapi aku senang kalau misalkan kalian bisa semangat mendengarkan cerita aku tentang bagaimana berjuang BE. Ini tahap terakhir yang aku pernah lakuin ya. Tahap terakhir dan yang paling lama yang pernah aku konsumsi. Itu obat dari dokter. Itu emang namanya Urdaflak, tapi sebenarnya obat dari dokter itu sama aja sih teman-teman kandungannya. Cuman yang aku pakai dulu tuh Urdaflak atau enggak Estasor, antara dua itu. Dan itu nggak pernah putus ya teman-teman selama 1 tahun. Terus untuk herbalnya, aku pakai yang herbal cuka apel, mereknya Brek. Udah itu aja, selebihnya aku hanya mendekatkan diri pada Allah, terus banyak minta maaf,
Terus aku nggak boleh stres, harus happy terus. Entah itu apapun yang terjadi, aku berusaha untuk hati aku tuh ikhlas, happy gitu loh. Maksudnya aku tuh sering-sering jalan sama temen, traktir temen. Nah, sebagian dari traktir aku itu kan niatnya sedekah. Jangan lupa teman-teman, banyakin sedekah. Itu sangat penting banget. Sedekah itu bukan berupa materi saja ya teman-teman. Sedekah itu bisa berupa senyuman. Senyuman pada orang aja itu sudah sedekah. Berbuat baik pada orang itu sudah sedekah ya. Pokoknya intinya mendekatkan diri pada Allah, banyak minta maaf, banyak minta doa dari orang-orang terdekat, terus banyakin sedekah. Oke teman-teman, videonya kayaknya durasinya udah panjang banget tuh ya. Maafin kalau kalian bosen, tapi ya seperti itulah kalau aku menceritakan tentang berjuangnya BE dulu bagaimana. Semoga cerita-cerita aku bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.